membaca kita segera kemudahan. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Sebelum kita memulai pengajaran, biar kita lebih semangat, kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke. Mas Reza, maju. Saya sapa. Kalau Mas Adit, semangat. Ayo dua dong. Awalin sih. Depan ikat dari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kita berdoa. Belum. Tuh jari kiri ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri ku gabung menjadi 4, ku buat kamera capai. 3 jari kanan, 3 jari kiri ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci kotak. 5 jari kanan. 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran siswa dapat menganalisis perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru dan menemukan dampak adanya penemuan baru serta mampu menjadikan hasil diskusi dengan bahasa yang baik dan benar. Ya Bu. Ada yang tahu perubahan sosial budaya itu menurut kalian itu seperti apa? Power Rangers. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Di Playboy. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tataran sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gilly, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, perubahannya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belajar secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang
Komentar dulu. Komentar dulu Bu. Dirinya Bu. Dari video tadi apakah apa yang kalian temukan? Perubahan. Apa aja? Tukang ojek dulu sama tukang grab. Terus konflik apa? Konflik dulu. Konflik Konflik, dulu. perubahan Perang sosial, horizontal. konflik Bu. Orang pindah Bu dari Jawa ke NTB. Atau konflik bisa menyebabkan perubahan sosial. Iya. Perubahan sosial. Perubahan sosial ya, perubahan dari kondisi yang disebabkan dari kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Perubahan ini juga bisa terjadi dalam struktur dan sistem yang ada pada pola masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Perubahan bisa dilihat dari waktunya, perubahan yang bisa dilihat dari pengaruhnya, dan perubahan yang bisa dilihat dari perencanaannya. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Oh iya. Kelompoknya berdasarkan kelompok yang kemarin. Minggu kemarin yang juga gitu ya Bu? Ya, Kamu jangan. Apakah udah selesai tugasnya? Belum Bu. Kelompok 1 sudah Bu. Kira-kira sudah apa satu? Siapa yang mau? Kamu nih yang kerjain gak sih? Ayo kelompok 1. Biar akan satu dong, kita sudah Ih, banyak banget Bu. Kan satu kelompok 5 orang. Oh. Jadi itu ada kan? Iya boleh. Iya kan Perhatikan. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari belanja online dan belanja langsung ke toko. Nah, belanja online dan belanja langsung ke toko itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti yang sudah kita gunakan sekarang ya, dulu mungkin kalian sama ibu kalian, enggak dulu ya sekarang. Sekarang kita kalau lebaran belanjanya ke mall misalnya. Bisa atau ke pasar, tapi ada juga yang berbelanja online dari perubahan sosial. Oke, apa sih perbedaannya, kekurangan kelebihannya dari belanja online dan belanja langsung ke toko? Yang pertama akan saya bacakan lokasinya. Perbedaannya dari belanja online dan belanja langsung ke toko itu lokasinya. Kalau misal tolong perhatikan ya teman-teman. Nah, didengarkan dulu ya. Oke. Perbedaannya belanja online dan langsung itu dari aspek lokasi. Kalau misal belanja langsung kan di pasar, misalnya di pasar Johar kayak gitu ya. Kalau misal online kan bisa di rumah, bisa dilakukan di mana saja gitu. Kalau belanja di toko harus datang ke tokonya. Nah, kemudian pengalaman belanja, kalau misal belanja langsung itu bisa memeriksa, mencoba kayak gitu ya, diperiksa kira-kira kainnya gimana, dicoba udah pas atau belum kayak gitu. Kemudian menyentuh langsung barangnya, ini bahannya panas atau enggak gitu. Kalau belanja online itu tidak bisa melihat produk secara langsung kan, hanya melihat gambar kayak gitu ya, hanya bisa membaca deskripsi teks. Terus waktunya kalau belanja online bisa kapan aja kayak gitu ya. Kalau misal kalian habis bikin tugas malam-malam terus bosan mau scroll Shopee dulu, TikTok Shop dulu, itu kan bisa kayak gitu. Bisa dilakukan kapan aja, itu belanja online. Jam 12 malam, jam 1, tapi kayaknya anak SMP nggak mungkin ya tidur sampai jam 1. Saya Bu, temannya. Yang online. Oh iya, kemarin Hanif
sampai Saya tidak tahu, Budi sudah tahu. Ya suka marah-marah Bu. Adit suka marah-marah Bu. kalau misal belanja langsung itu tokonya terbatas. Mungkin kalau pasar itu sore udah tutup kayak gitu. Kalau mall jam 9 malam udah tutup, jadi nggak bisa sewaktu-waktu. Kemudian Aku nggak ada mall. oh, kan kita tinggal di Semarang ada. Ih, aku di pinggiran Pak. Katanya kemarin dijemput taksi. Biaya tambahan. Nah, kalau biaya tambahan, kalau misal belanja online itu sekarang ada yang namanya free ongkir, ya, ada gratis ongkir, tetapi nanti ada biaya adminnya. Kan di Shopee sekarang 2000 kalau nggak salah ya. Ada biaya pengiriman kecuali kalau ada gratis ongkir itu. Kemudian kalau belanja langsung itu nggak ada ongkir ya, karena kita ya dalam langsung jadi nggak pakai ongkir. Tetapi ada biaya transportasi. Kalau misal naik bis berarti nanti bayar bis, kalau pakai motor berarti beli bensin. Nah, interaksi kayak gitu. Nah, kalau interaksi mungkin belanja online itu kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan tokonya kayak gitu ya, karena kan kita hanya scroll. Kecuali nanti kalau kita chat tanya-tanya ke tokonya itu nanti baru terjadi interaksi, tetapi interaksi secara tidak langsung. Nah, kalau yang belanja langsung di toko kita bisa berinteraksi langsung dengan penjualnya, bertanya-tanya secara langsung. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan belanja online yakni praktis dan hemat waktu, tidak perlu keluar rumah, pilihan produk lebih banyak termasuk dari luar kota atau negara, sering ada promo dan diskon menarik, dan yang terakhir bisa membandingkan harga dengan mudah di berbagai platform. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dalam belanja online. Kekurangannya itu kita tidak bisa memastikan kualitas barang sebelum membeli. Kemudian yang kedua ada resiko penipuan atau barang tidak sesuai deskripsi. Karena sering kan kita temui misalnya di situ bahan sama yang difoto tuh nggak sama. Misalnya beli baju tapi tipis ternyata kayak saringan tahu gitu ya. Benar. Baju partai Bu, baju partai. Nah, terus yang ketiga, ketergantungan pada pengiriman yang mungkin memakan waktu lama, apalagi kalau itu dari luar negeri kayak pesan softcase dari Cina itu biasanya datang lama. Yang selanjutnya adalah belanja ke toko. Kelebihannya adalah bisa langsung memeriksa barang terlebih dahulu. Kalau belanja online seperti tadi ya, yang dikatakan Mbak Mega, ada yang tipis banget. Nah, yang selanjutnya itu barang bisa dibawa pulang. Ya, yang selanjutnya Kalau belanja online kan itu harus menunggu PO terlebih dahulu ya, harus menunggu 1 minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan nggak sampai ke rumah. Kamu aja saya siap. Iya. Lanjut. Ya selanjutnya tidak ada penipuan ataupun barang palsu. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan usaha untuk pergi ke toko. Yang kedua, barang lebih terbatas. Kemudian yang ketiga, biaya transportasi dan waktu yang terbuang. Dan yang terakhir adalah terbatasnya jam operasional toko, karena biasanya di pasar itu tutupnya jam 4 ya. Jadi waktu untuk memilih itu terbatas. Sekian. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Tadi bisa kita simpulkan yaitu ya ada beberapa kelemahan dan kelebihan antara belanja langsung dengan belanja online kayak gitu. Nah, kita juga harus bijak dalam membeli kayak gitu ya. Oke. Saya bertanya. Oke, karena sebentar lagi mau bel, jadi kita tidak membuat sesi pertanyaan. Terima kasih. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan kelompok satu tadi, ada yang bisa disimpulkan? Oh, saya Bu, yang penting punya duit. Masuk akal sih. Punya duit bisa beli di mana aja dan bisa memilih Bu. Dan apa yang penting pintar gitu, pintar. Kita harus bijak. Oh, berarti orang bodoh. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, Mbak Astuti bisa jelaskan? Ayo, Pak.
budaya adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur, pola, dan nilai-nilai masyarakat, baik dalam jangka waktu yang lama maupun singkat. Perubahan ini dapat mutasi perubahan dalam kebiasaan, tradisi, norma, dan pola interaksi sosial. Reza, Bu. Reza mau bikin temennya. Reza suka, Bu. Reza suka. Aku, Bu. Bu, saya dengerin Bu. Emang gitu ya? Ini juga nih. Masih SMP nggak boleh nanti kalau Saya dari awal sekarang dibully sama karena udah Beb, kita lanjutkan untuk workshop yang belum maju untuk minggu depan ya. Dimulai dari pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Enggak berdoa kita, Bu. Ini istirahat dulu. Dua kelas. Mari kita berdoa sebelum pulang sekolah. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Terima